Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan materi pertemuan terakhir ya sebelum UAS, yaitu tentang logika setara sama kontraposisi atau logika ekuivalen atau setara. Apa yang dimaksud dengan logika ekuivalen? Dalam pernyataan logika dikatakan setara, dalam pernyataan logika dikatakan setara atau logika ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang tautologi, yaitu sebuah kontraposisi yang selalu benar, kontraposisi, kontradiksi yang selalu salah, dan kontingensi ya, yang bisa benar bisa salah. Nah, kalau logika setara itu ketika dua ko- prosisi ditulis dalam notasi P dengan sama dengannya tiga kali ya, P setara dengan Q, itu maksudnya seperti itu. Ketika adalah nilai kebenarannya selalu sama ya, kalau dibuat dalam tabel kebenaran. Contohnya apa? Contohnya ini dalam hukum De Morgan, yaitu negasi P dan Q itu setara sama dengan negasi P or negasi Q. Untuk membuktikan bahwa sebuah logika itu setara atau enggak, ya sama seperti kalau kita membuktikan di materi sebelumnya, pembuktiannya dengan tabel kebenaran. Jika tabel kebenarannya itu selalu sama antara dua kalimat ini, pernyataan ini, maka disebut dengan logika setara atau ekuivalen. Pembuktiannya kita buat dengan tabel kebenaran, seperti di slide selanjutnya ini. Misalnya P adalah saya belajar, Q sama dengan saya lulus. Itu sama dengan negasi P or negasi Q. Pembuktiannya harus dibuat dengan tabel kebenaran. Jadi nanti kalau ketika UAS ditanyakan apakah sebuah kalimat ini, pernyataan ini adalah ekuivalen atau enggak, ya dibuktikan dengan tabel kebenaran. Contohnya ini ya, negasi P dan Q itu setara dengan negasi P or negasi Q. Pembuktiannya bagaimana? Ya kita buat tabel kebenarannya. P sama Q, terus nilai kebenarannya, true false seperti ini. Kemudian kita buktikan dengan P dan Q. Ini adalah negasi P dan Q. Ini hasilnya, FTT, false, true, true. Kemudian untuk negasi P dan negasi Q, ini hasilnya ya. Negasi P dan or negasi Q, hasilnya sama. Kalau dari sini dapat disimpulkan bahwa karena nilai kolom negasi P dan negasi Q dibandingkan dengan tabel ini atau kolom ini, antara dua kolom ini sesuai dengan soal, yaitu negasi P or negasi Q selalu sama, maka keduanya disebut dengan logika setara atau ekuivalen. Nah, karena kita belajar pemrograman Python, pembuktiannya ada dua ya, dengan pembuktian manual tabel seperti ini, sama pembuktian dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan karena kita tadi sebelumnya udah belajar pemrograman Python yang berbasis command line, terminal, sama yang berbasis user interface, ya pembuktiannya bisa dengan Python dan Streamlit ya untuk tampilan atau user interface. Contoh kasus, itu contoh soal ini dan implementasinya di Python. Sebuah sistem keamanan memutuskan akses berdasarkan dua kondisi. P adalah user. P sama dengan user adalah admin. Kemudian Q adalah user punya hak akses ke file. Sistem dapat menulis logika not P and Q atau not P or not Q. Apakah dua logika ini setara? Kita buktikan dengan Python.
Pembuktian dengan Python ada dua ya. Dengan menggunakan command line seperti ini, ditampilkan dengan kolom-kolom seperti pembuktian manual, ya kan? Ini yang terakhir ini untuk perbandingan apakah setara atau enggak. Dan juga ketika nanti UAS, dibuat juga tampilan user interface-nya, pengecekan logika setara. Di sini saya sudah kasih dua contoh ya, dengan tabel kebenaran menggunakan Streamlit. Terus di sini ada kesimpulannya. Nah, ketika UAS, yang paling penting nanti jangan lupa dicetak nama sama NIM di awal program. Itu harus ya. Itu membuktikan bahwa itu kalian yang mengerjakan. Seperti itu untuk logika setara. Jadi setelah apa yang kita pelajari setelah UTS itu adalah tautologi, kontraposisi, kontradiksi, kontingensi, logika setara, sama kontraposisi. Kontraposisi itu apa? Kontraposisi adalah pengertian dari kontraposisi adalah bentuk logika ekuivalen dari suatu implikasi. Maksudnya bagaimana? Kalau ekuivalen itu setara, kalau kontraposisi itu balikannya ya, atau negasinya ya. Kontraposisi membali atau menegasikan dari sebuah pernyataan. Contohnya P implikasi Q itu negasi Q sama dengan implikasi negasi P. Contohnya di slide selanjutnya. Siswa rajin belajar, variabel P contohnya. Siswa rajin belajar. Q, siswa lulus ujian. Maka kontraposisinya atau negasinya ya, lawan katanya gitu ya. Ya, jika siswa tidak lulus ujian, maka siswa tidak rajin belajar. Kebenarannya atau implikasi dari kontraposisi selalu memiliki logika yang setara. Sama seperti yang tadi, kalau kita disuruh pembuktiannya, kita harus menampilkan tabel kebenarannya. Nah, kenapa kita belajar logika informatika seperti ini? Untuk pengambilan keputusan logis ya, atau kalau secara teknis ya mengimplementasikannya di bahasa pemrograman ya. Kapan kita bisa menggunakan AND, kapan kita bisa menggunakan OR gitu ya. Kapan bisa menggunakan AND OR atau XOR gitu ya. Dalam informatika dan teknologi, pengambilan keputusan berbasis logika banyak digunakan di dalam algoritma pemrograman, sistem pakar atau expert system, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan sederhana itu ya dalamnya isinya cuma if else ya, and dan or saja sebenarnya. Sistem kontrol dan otomasi, penalaran sistem berbasis aturan, rule based system. Itu bagian dari kecerdasan buatan. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata kalau di pembuatan aplikasi ya, sistem pakar diagnosa penyakit. Itu kan pengambilan keputusannya berdasarkan variabel-variabel ya, apakah demam, batuk, infeksi, dan ditambahkan dengan apakah dia masuk N atau OR gitu ya. Sistem otomatis smart home jika suhu di atas 30 derajat dan di rumah dan ada orang di rumah maka nyalakan AC. Logikanya P sama dengan suhu lebih besar 30. Q ada orang, R nyalakan AC. Diimplementasikan dalam bentuk logika di bahasa pemrograman. Oke. Jadi materi kita selama UTS logika informatika itu saja ya. Jadi untuk nanti UAS-nya sama seperti UTS, silakan dikerjakan, dikumpulkan dalam bentuk PDF di e-kampus. Untuk absensi silakan absen di e-kampus saja. Kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan ke UAS-nya ngambil soal ya. Jadi tetap datang ke kampus untuk absen dan ambil soal. Terima kasih yang sudah ngikutin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.